Intinya begini, KPU melaksanakan pemilihan kepala daerah ini tetap menerapkan prinsip protokol kesehatan. Jadi kami dari KPU juga menyiapkan petugas-petugas seperti PPK, PPS, nah PPDP itu sudah dirapid, alhamdulillah. Jadi seluruh ad hoc kami sudah lakukan rapid test. Rapid itu sampai berapa lama ya tahannya nih Pak? Maksudnya sebelum dirapid ulang lagi gitu Gini, kemana? kami setiap memasuki tahapan itu akan dirapid. Dialog interaktif dinamika mengetengahkan topik-topik hangat, aktual, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ikuti dialognya mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk hari ini seperti biasa kembali kami menemani Anda di Dialog Interaktif Dinamika RRI. Hari ini tepatnya hari Senin tanggal 13 Juli 2020. Saya presenter Imam Melati menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, untuk hari ini, seperti biasa tentunya kami juga tetap mengundang pendengar ya untuk bisa berinteraksi bersama kami di 077127100. Dan untuk hari ini topik yang akan kita bincangkan yaitu berkaitan dengan pengawasan coklit Pilkada 2020, DPT bersih Pilgub berkualitas. Nah, itulah topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini selama 1 jam. Dan RRI, Radio Tangga Bencana. Dan untuk hari ini kami sudah menghadirkan narasumber yang akan memberikan pencerahan berkaitan dengan topik kita, yaitu yang pertama kami perkenalkan kepada Anda Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Zaini MKom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Bu Rima. Iya, hari ini kita sudah bisa bertatap muka ya, tapi kita tetap waspada ya Pak ya. Alhamdulillah, benar sekali Bu. Iya. Dan berikutnya kami juga memperkenalkan kepada Anda pendengar, beliau adalah anggota KPU Kota Tanjung Pinang, Bapak M. Hafiz Dina Prayoga SAPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hafiz. Apa yang nih saya sebut Pak Prayoga? Oh, Prayoga ya. Baik, pendengar, itulah yang tentunya nanti narasumber yang akan memberikan pencerahan kepada Anda semua yang mengikuti Dialog Dinamika RRI untuk hari ini. Selain di 98,3, Anda juga bisa mengikuti di live Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, langsung saja kami ke narasumber yang pertama, Bapak Muhammad Zaini MKom ya Pak Muhammad Zaini. Untuk tahapan pilkada yang tentunya kita sudah berapa bulan ya, hampir 3 bulan ya, dalam keadaan COVID ya, saat ini sudah new normal. Betul sekali. Nah ini tentu sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Nah silakan Pak Muhammad Zaini, apa saja yang saat ini sedang dilakukan? Baik, terima kasih Bu Rima. Dalam menghadapi Pilkada tahun 2020, secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, ada sejumlah tahapan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang dengan jajarannya. Yang pertama, kita telah melakukan proses persiapan pelaksanaan pilkada. Dimulai dari pembentukan badan ad hoc. Jadi dari Bawaslu sudah membentuk Panwaslu Kecamatan, ada 12 orang totalnya. Kemudian telah membentuk pengawas kelurahan desa, ada 18 di 18 kelurahan. Kemudian selain itu, kita juga melakukan proses pengawasan pembentukan badan ad hoc yang ada di bawah KPU, yaitu pembentukan PPK, pembentukan PPS di setiap kecamatan dan kelurahan. Ini dalam upaya untuk memastikan bahwa penyelenggara badan ad hoc yang direkrut adalah orang-orang yang berintegritas dan profesionalitas, sehingga mampu untuk melaksanakan tugasnya, dan yang paling penting berintegritas, independen, tidak memihak, semata-mata suksesnya proses pilkada tahun 2020. Tapi sebagaimana yang Bu Rima sampaikan tadi, bahwa pertengahan bulan Maret khususnya kita Tanjung Pinang menjadi awal puncak pandemi COVID-19. Lalu kemudian
Dan itu secara nasional sebetulnya, dan tidak hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara secara global. Sehingga pemerintah Indonesia rapat dengar pendapat Kementerian Dalam Negeri, kemudian DPR RI Komisi 2, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI duduk bersama dan sepakat akhirnya untuk melakukan penundaan. Makanya kemarin lebih kurang 3 bulan, Bu Rima ya. 3 bulan. Ini penundaan dalam proses tahapan berarti Dalam ya Pak tahapan. ya? Tapi kalau misalnya untuk pilgubnya? Nah, alhamdulillah kemarin sudah disepakati per 15 Juni dilanjutkan kembali untuk pilkada, dan disepakati tanggal 9 Desember 2020 puncak dari pilkada, pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian pada masa-masa 3 bulan yang kosong itu, Bu Rima, Bawaslu tetap melakukan pengawasan. Jadi Meskipun sistemnya adalah kita ada pengawasan yang namanya pengawasan tahapan dan pengawasan non tahapan. Kalau tadi itu ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan. Kalau sekarang kita sudah tahapan pelaksanaan. Kemudian di tahapan pelaksanaan ini kita melakukan proses pengawasan, tapi ada yang namanya non tahapan, Bu Rima. Apa itu, saja? Pak? Non tahapan seperti kita melakukan pengawasan diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 71 bahwa kita memastikan pemerintah dengan seluruh jajarannya tidak membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon meskipun belum ada tapi ada berpotensi ke sana, kemudian atau merugikan salah satu pasangan calon. Ini termasuk kita awasi, apalagi pada Sejak masa kapan Pak pengawasan itu non tahapan tadi? Akhir Maret sampai dengan bulan Juni kemarin per tanggal 15. Tapi sampai saat ini kita terus melakukan pengawasan non tahapan. Jadi kita ada pengawasan tahapan, ada pengawasan non tahapan. Seperti pengawasan ASN, netralitas ASN, kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak tahapan berpihak. berarti ya? Itu non tahapan. Termasuk juga Bu Rima, pengawasan potensi terhadap pemetaan money politik. Nah, kita juga melakukan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan itu. Berarti sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada ya Pak. Betul ya? sekali. Tahapan dan non tahapan ya. Nah, Baik. kalau saat ini Bu Rima, kita sudah melakukan pengawasan pembentukan PPDP yang akan melakukan coklit nanti pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Tanggal berapa? 15 Juli sampai dengan 13 Agustus. Dan kita melibatkan jajaran Panwascam. Berarti yang membentuk ini dari pihak Bawaslu begitu? Kalau yang membentuk dari pihak KPU. Baik, saya ke ini dulu ya, Pak Prayoga. Nah, ini untuk sesuai dengan tema kita ya, pengawasan coklit Pilkada 2020. Nah, ini sampai di mana kaitan dengan tahapan coklit ini? Oke, baik. Untuk tahapan coklit baru dimulainya tanggal 15 Juli. Itu kami baru semalam melakukan BIMTEK. Berarti harus dilakukan BIMTEK dulu, BIMTEK ya. Kami lakukan selama 2 hari. Yang mengikuti BIMTEK itu siapa Pak? Ya. Jadi untuk petugas PPDP-nya sendiri, itu kami ambil dari tokoh masyarakat, kemudian RT, RW di lingkungan TPS itu, Mbak Lima. Nah, jadi total untuk PPDP sekota Tanjung Pinang sejumlah 443 orang atau sejumlah TPS yang ada nantinya. Nah, itu petugas-petugas itulah yang nanti akan mendata masyarakat ke rumah, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi nanti setiap anggota PPDP kami bekali dengan APD, masker, kemudian pelindung wajah, sarung tangan. Nah, itu juga nanti teknisnya. Sampai tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 13 Agustus. 13 Agustus Jadi, ya. 30 hari. Nah, 30 Berarti hari selama 30 hari itu tahapan. tahapan masa kerja PPDP. Nah, itu dilakukan untuk mendata warga yang dari DP4 yang kami susun. Itu dimutakhirkan. Dimutakhirkan berarti harus tatap muka langsung atau gimana nih? Tatap muka langsung. Berarti kalau misalnya ada warga yang belum ketemu, berarti PPDP harus ketemu berarti. Ya, jadi ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan oleh PPDP, nah, yaitu dengan tatap muka oleh masyarakat, kemudian
penerapan protokol kesehatannya tidak masuk ke dalam rumah, cukup di pintu, kemudian berjarak. Nah, itulah salah satu wujud salah satu wujud saling melindungi lah, bentuk saling melindungi. Berarti setiap petugas itu perorangan atau ada Perorangan. perorangan Ya. ya Pak ya. Berarti lingkungan sekitar berarti Lingkungan ya. sekitar satu TPS satu orang. Ya, jadi mereka mendata orang-orang yang di mana tempat TPS itu, TPS tugasnya. Nah, itu nanti mereka datang ke rumah-rumah, mereka menanyakan nih, menanyakan apakah yang bersangkutan sudah tercatat atau belum. Nah, kemudian apakah ada keluarga yang meninggal tetapi masih masuk ke dalam daftar AKWK yang mereka pegang. Nah, jika ada yang sudah meninggal, Berarti ada yang membawa belangko berarti ya Pak ya. iya. Nah, jadi itu daftar namanya. Jika ditemukan ada pemilih yang ada di form AKWK itu, masih namanya ada, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal, maka namanya akan dicoret. Nah, kemudian apakah ada ubah status, sudah menikah atau sudah berpisah, misalnya, dia akan mencoret atau merubah datanya. Jadi, Misal anggota keluarga juga misalnya pindah, begitu juga tetap Iya. dilaporkan berarti ya Pak ya. dilaporkan kepada petugas PPDP. Baik Pak Zaini, nah ini untuk tanggal 15 ini kan sudah akan dilakukan ya untuk tahapan coklit itu. Nah untuk kesiapan dari Bawaslu sendiri untuk dalam pengawasan ini agar memang betul-betul data itu akan benar, benar-benar akurat ya, jangan sampai tidak mendapatkan hak suara nantinya. Ini apa yang akan menjadi terobosan dari Bawaslu sendiri? Silakan Pak. Ya, benar sekali Mbak Rima. Jadi tujuan pengawasan kita adalah memastikan prosesnya sesuai dengan peraturan dan perundangan. Kemudian spiritnya adalah bagaimana kita menjaga hak pilih masyarakat, menjaga hak politik masyarakat, itu spiritnya. Alhamdulillah kesiapan yang sudah kita berikan adalah penguatan jajaran pengawas kita, baik internal Bawaslu Kota Tanjung Pinang, kemudian jajaran Panwascam, kemudian jajaran pengawas kelurahan. Mereka sudah kita berikan supervisi, pembekalan, dan kemudian nanti insya Allah hari Selasa besok kita akan mengadakan BIMTEK secara khusus untuk pendalaman lebih lanjut, memahami bagaimana proses pengawasan dalam setiap tahapan coklit, dan kemudian fokus pengawasan apa saja. Tadi sebagaimana disampaikan sama Pak Yoga, dalam proses pengawasan kita akan memastikan nanti PPDP melakukan coklit sesuai dengan ketentuan, mendatangi dari rumah Jadi, ke rumah. pengawasannya gimana sistemnya Pak? Apakah sama seperti PPDP datang ke rumah atau gimana? Jadi prosedurnya? sistemnya nanti Bawaslu akan mendampingi PPDP, akan melakukan pengawasan terhadap petugas PPDP yang melakukan coklit. Jadi PPDP kan akan keliling, Mbak Rima. Nah, Jadi Bawaslu juga nanti diikuti. akan menyertai bersama. Oh bersama-sama. Bersama-sama. Selain bersama-sama, nanti kita juga ada metode sampling untuk mengecek, karena kan jumlah yang di coklit banyak, sementara jajaran pengawas kita terbatas. Kemudian nanti tingkat kelurahan juga akan melakukan, pengawas di tingkat kelurahan akan melakukan audit coklit. Jadi kita akan melakukan sampling dari data yang ada, apakah benar atau tidak sudah dilakukan coklit di rumah-rumah tertentu. Kalau seandainya sudah, berarti kita berasumsi ini di suatu wilayah itu sudah tercoklit semuanya. Tapi kalau setidaknya tidak ada, kita akan menelusuri lebih lanjut dan kita akan berkoordinasi nanti dengan KPU, memberikan saran perbaikan di wilayah ini, Pak Yoga. Ini sepertinya belum hasil dari audit coklit kami. Nah, Oh itu berarti gambarannya. ada audit juga Ada ya? audit coklit. Kemudian kita memastikan nanti dalam proses pengawasan langsung, petugas PPDP tetap memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan standar masker, kemudian juga menjaga jarak, dan memastikan betul-betul datang dari rumah dan tidak berasumsi. Itu yang paling penting. Jadi sehingga melakukan faktualisasi. Sebetulnya kan dia sudah ada data, tapi sebetulnya bagaimana melakukan validasi terhadap data tersebut. Apakah orangnya masih ada atau sudah meninggal. Kemudian orang yang awalnya belum memenuhi syarat, bisa jadi dia sudah memenuhi syarat. Dulu sebelum umur 17 tahun, sekarang sudah umur 17 tahun. Berarti bisa dimasukkan berarti ya Bisa Pak ya? dimasukkan. Kemudian ada juga pengawasan terhadap orang-orang yang dulunya tidak memenuhi syarat, sekarang sudah memenuhi syarat. Contohnya pensiun TNI, Polri. Kalau dulu kan
Nggak bisa, merupakan ya? tidak bisa karena netral. Sementara sudah lewat masa pensiunnya, kita pastikan itu juga masuk. Baik yang ada di data ataupun yang tidak terdata, kita akan memberikan masukan-masukan input oleh jajaran pengawas kepada petugas PPDP agar dimasukkan ke dalam daftar pemilih nantinya, Mbak Rima. Iya. Untuk saat ini daftar yang belum dicoklit ini berapa nih daftar pemilihnya nih, Pak? Untuk saat ini yang sudah kami susun sebanyak 157.144 pemilih. 144. Nanti ini kemungkinan bertambah berapa persen nih, Pak, kalau misalnya melihat dari kondisi yang ada nih, Pak? Saya belum bisa menjawab itu. Itu mungkin bisa terjawab setelah proses Coklit ya, berjalan. baik. Nah, Baik Pak, kita undang pendengar ya Pak. Barangkali pendengar juga ingin lebih tahu lagi ya berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami di 077127100 dan tentunya Anda juga bisa menulis ya di Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk berikut ini kami bacakan dulu ya ungkapan dari Pak Maskur Tilawahyu. Bawaslu mohonlah jadi penegak hukum yang lurus ya, luas dan lurus agar serupiah pun money politik tidak sampai ke masyarakat. Nah itu dari Pak Maskur Tilawahyu. Luar biasa Pak Maskur. Terima kasih Pak. Baik, yang lain juga bisa menulisnya di Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk telepon kami sudah buka line teleponnya ya. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Bu Rina. Pagi, dengan siapa Bapak? Dengan Anto Bu. Pak Anto, ya silakan Pak Anto. Pertanyaannya Pak Anto. Ya, selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Wabil itu Bapak Zaini ya. Baik. Iya. Pak Sis nih Pak ya. Iya. Mudah-mudahan nggak salah. Oh Ayahanda, sehat Ayahanda ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ayahanda, Jadi silakan. pelaksanaan pemilu pilkada lah ya di daerah itu sangat berbeda dengan kondisi yang normal ya. Artinya saya bertanya dari sisi Bawaslu-nya maupun KPU-nya sejauh mana persiapan yang berbeda ini ya, yang tidak biasa kan ya, itu dilaksanakan dengan kondisi yang optimal begitu. Artinya kita lihat kondisi sebelumnya itu kan KPU pasti pasang target tuh dari KPU pusat sekian puluh % pemilih untuk daerah Tanjung Pinang misalnya itu akan terpenuhi gitu. Nah dengan kondisi yang tak normal begini ya, istilahnya itu, apakah dari KPU pusat itu diberi target gitu loh, Tanjung Pinang yang akan bakal memilih seperti berapa persen begitu. Kemudian yang kedua, ini istilahnya pemilu di Amerika misalnya kan, itu kan udah mulai pemilihnya tuh dengan cara online begitu. Kapan tuh Indonesia bisa melakukan seperti itu? Artinya mengantisipasi ya hal-hal seperti ini gitu. Apakah Desember 2020 ini akan dilaksanakan pemilih online dari rumah saja? Karena kan kita melakukan katanya aktivitas di rumah saja. Berarti pemilu pun memungkinkan dilakukan di rumah saja gitu. Apakah mungkin saat ini dilakukan? Baik. Kalau tidak mungkin kapan? Kira-kira. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPU apakah kondisi ini punya target ya? Dan ada sistem online juga ya. Baik, kita terima lagi untuk telepon berikutnya. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami buka line telepon di 077127100. Silakan saja Anda bertanya berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, berkaitan dengan pengawasan coklit Pilkada 2020 DPT bersih Pilgub berkualitas. Nah, itulah yang tentunya kita bahas pada pagi hari ini. Baik, untuk berikutnya kami juga akan bacakan lagi pesan melalui Facebook dari pendengar kita. Dari Rai Sebau ya, assalamualaikum narasumber, dari Rainal Bustami. Dalam pelaksanaan coklit di lapangan terdapat kesalahan nama dengan NIK dan juga alamatnya sama atau sebaliknya NIK salah, NIK-nya salah dengan nama dan alamat sama juga. Nah ini bagaimana
Ya, baik. Terima kasih Pak Renal Bustami. Dan tentunya kami buka lagi line telepon ya sebelum ditanggapi oleh narasumber. Silakan saja kami buka line telepon di 077127100. Silakan saja bagi Anda yang ingin bergabung. Kalau belum ada, kita tanggapi dulu nih Pak ya. Untuk yang pertama Pak Maskur. Silakan Pak. Pak Maskur nih. Baik, terima kasih Pak Maskur Tilawahyu. Iya. Ini merupakan spirit bagi Bawaslu. Iya. Insya Allah apa yang Pak Maskur sampaikan tadi itu yang menjadi komitmen kami dengan seluruh jajaran untuk menegakkan keadilan pemilu. Dan kemudian insya Allah kita berupaya dan bersinergi dengan semua stakeholder, bersinergi dengan seluruh masyarakat untuk sama-sama kita menolak dan melawan money politik. Karena memang money politik ini menjadi persoalan klasik, Mbak Ada Rima. indikasi saat ini Pak? Kalau saat ini kita masih terus membaca, melakukan pemetaan terhadap potensi. Ada potensi berarti Pak? Kalau potensi itu kan hampir setiap pilkada maupun pemilu itu ada. Tapi kita bagaimana upaya pemetaan, kemudian kita melakukan strategi pencegahan. Insya Allah kita juga akan melakukan strategi pencegahan. Salah satunya adalah kita sedang membentuk kader pengawasan di setiap kecamatan dan kelurahan. Iya. Dan kemudian nanti kita akan membentuk pusat-pusat edukasi masyarakat, memberikan sosialisasi pentingnya kita berdemokrasi yang bersih, sehat, lawan money politik, bagaimana dampak negatif dari money politik. Kemudian kita akan membentuk juga nanti kampung pengawasan, Mbak Rima. Insya Allah kita akan membentuk kampung pengawasan dan kampung anti money politik. Berarti kampung pengawasan dan anti politik itu berarti terdiri dari anggota masyarakat begitu ya Pak ya? Benar sekali Mbak Rima. Jadi saat ini kami dengan jajaran sedang melakukan edukasi dengan masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa money politik itu benar loh, bahaya. Oleh karenanya yuk kita sama-sama sesuai dengan moto Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Artinya Bawaslu tidak sendiri, bersama rakyat. Jadi insya Allah nanti kita akan membentuk di kecamatan yang memang upaya harapan kita di setiap kecamatan, tapi kita nanti akan prioritaskan di kecamatan yang potensi kerawanannya tinggi, Mbak Rima. Pak Zaini, kondisi saat ini kan serba sulit ya Pak. Betul ya, sekali. banyak pengangguran. Nah ini potensi ke arah money politik ini mungkin saja agak sulit dibendung ya Pak ya. Betul sekali, Nah Mbak ini Rima. tentu ada strategi lagi nih dari Bawaslu. Betul. Jadi memang dalam kondisi perekonomian seperti ini tentu untuk membendung money politik menjadi tantangan tersendiri. Tapi kami yakin insya Allah masyarakat kita pun cerdas, masyarakat kita pun sudah ada kesadaran yang lebih baik. Kami yakin tetap akan menjaga marwah kita, marwah diri dan senantiasa menjaga marwah demokrasi. Kaitan Dan dengan hukum misalnya Kalau yang menerima kalau bagaimana nih, Pak? berkaitan dengan hukum, Mbak Rima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dahsyat Mbak Rima dibandingkan pemilu. Kalau pemilu kita merujuk kepada Undang-Undang 7 2017. Kalau di Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi, Mbak Rima. Sama-sama mendapatkan sanksi, tidak hanya pemberi, tapi juga penerima. Kami pikir inilah yang akan terus diberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar paham. Kalau kita menerima ternyata ada konsekuensinya loh. Ah, itu dia. Berarti tidak hanya pemberi yang dikenakan sanksi, tapi Iya. penerima juga. Nah ini yang bahayanya nih Pak, Betul kalau sekali, Mbak misalnya Rima. masyarakat itu memang butuh dan Betul. tidak mengetahui bahwa pemberian itu ada indikasi ya Pak ya. Makanya kita proaktif dengan kampung pengawasan sehingga masyarakat teredukasi. Kalau di pemilu 2019 hanya pemberinya saja yang dikenai sanksi. Tapi kalau untuk pilkada pemberi dan penerima Dan ini harus disosialisasikan ya Pak ya. betul sekali Mbak Rima. Makanya dari sekarang kita terus mengedukasi masyarakat melalui jajaran di bawah kita. Iya, baik. Kemudian Ini sedikit saja Pak Iya, Sis silakan. tadi terkait dengan kesiapan pengawasan pada masa pandemi ini seperti apa. Iya. Nah, Bawaslu juga tetap kita diberi dan dibekali serta disiapkan APD, alat pelindung diri, masker, sarung tangan, kemudian juga face shield untuk jajaran kita untuk melakukan pengawasan coklit. Kemudian itu juga menjadi salah satu fokus pengawasan kita terhadap PPDP, memastikan PPDP juga menggunakan standar protokol kesehatan. Itu juga menjadi fokus pengawasan. Jika tidak memperhatikan itu, jajaran kita akan memberikan saran, masukan, dan memberikan teguran. Baik. Demikian, Mbak Rima. Baik. Pak Yoga, silakan Pak Yoga tanggapan Bapak. Baik, kira-kira apa yang berbeda dari pemilu sebelumnya? Jadi ada beberapa hal baru yang pada 19 Desember nanti akan
terlihat beda di TPS, itu pertama pemilih datang ke TPS wajib menggunakan masker. Wajib menggunakan masker. Kemudian jumlah pemilih dalam TPS itu yang awalnya 800 sekarang menjadi 500. Berarti bertambah TPS-nya Pak ya? Tidak. TPS-nya berkurang, tapi bertambah dari pilkada. Oh, dari pilkada. Dari Pileg Pilpres jumlahnya sekarang bertambah. Sekarang jumlahnya kan 443. Nah, jumlah pemilihnya 500 per TPS. Kemudian ada pengecekan suhu tubuh bagi pemilih yang datang. Nah, itu nanti tugas dari anggota KPPS mengecek suhu tubuh pemilih yang datang. Masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya. Nah, kemudian ada penyemprotan disinfektan berkala di TPS. Jadi TPS itu berkala disemprot disinfektan. Nah, jadi kami tetap sosial ini ya, protokol kesehatan ya. Menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan social distancing, physical distancing ya Pak. Nah, jadi berjarak. Jadi TPS-nya kami memang membuat berarti durasinya lama juga nih Pak, berarti Pak kan berjarak tidak boleh lama-lama. Berarti kalau nanti pemilihan itu sampai jam berapa itu Pak selesai? Tetap untuk jam kita tetap. Oh tetap ya, tapi sudah diatur sekian sudah selesai. Sudah diatur sekian. Jadi kita juga kan tidak lama hanya satu kotak suara, satu surat suara saja. Nah, jadi kemungkinan untuk waktu berlama-lama di bilik suara di TPS itu bisa diminimalisir. Nah, dan pemilih juga tidak boleh berkumpul. Jadi setelah datang masuk ke bilik suara, mencoblos. Coblosnya pakai apa Pak? Kita pakai paku. Pakai paku, jadi pakunya diganti-ganti atau gimana ya? Tidak, paku, tetapi pemilih diberikan sarung tangan sekali pakai. Oh, sarung tangan ya. Jadi setiap pemilih diberikan sarung tangan sekali pakai. Kemudian untuk tintanya waktu dulu yang biasanya dicelup, ya? Sekarang ditetes. Oh, ditetes ya. Jadi hal-hal pencegahan itulah yang kami lakukan. Nah, jadi kalau dulunya biasa ada tinta kita celup, nah sekarang sudah berbeda, sekarang sudah ditetes. Ditetes berarti tidak terlalu banyak berarti. Bisa potensi lagi itu. Kalau satu tetes bahaya juga nih Pak. Iya kan Pak? Ya, tapi kami tetap hal-hal teknis itu nanti gitu petunjuk teknisnya nanti kami tetap sosialisasi ya Pak ya. Kami akan sosialisasikan. Ya, ada target nggak Pak? Kalau target belum. Belum ada target. Ya, karena prosesnya masih panjang kan. Harapannya mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa mendapatkan. Tapi optimis ya. Optimis, insya Allah mudah-mudahan target yang diberikan tercapai dan itu kembali lagi kepada masyarakat. Intinya begini, KPU melaksanakan pemilihan kepala daerah ini tetap menerapkan prinsip protokol kesehatan. Jadi kami dari KPU juga menyiapkan petugas-petugas seperti PPK, PPS, nah PPDP itu sudah dirapid, alhamdulillah. Jadi seluruh ad hoc kami sudah lakukan rapid test. Rapid itu sampai berapa lama tahannya nih Pak? Maksudnya sebelum dirapid ulang lagi gitu, kemana? Kami setiap memasuki tahapan itu akan dirapid. Oh. Berapa bulan sekali berarti Pak? Kalau tahapan itu kami setelah penyusunan daftar pemilih nanti ada masuk tahapan mungkin kampanye, itu nanti mungkin dirapid lagi. Yang dirapid itu PPDP juga enggak? Kami semuanya. Semua. Tapi PPDP 1 bulan, tapi ad hocnya. Ad hoc semuanya ya berarti ya. Insya Allah begitu. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi kebersamaan kita di Dialog Dinamika RRI. Dan tadi Pak Siswanto juga bertanya adakah kedepannya untuk pemilih melakukan pilkada secara online ya. Baik, sebelum dijawab kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Tan. Iya Pak Tan. Silakan Pak Tan. Assalamualaikum bapak-bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pagi tadi saya lagi bangun tidur nih. Semangat Pak. Memang masalah pilkada ini nggak dapat kita. Ya, udah jadi tradisi inilah gitu. Yang saya sudah umur 60 lebih nih.
Ini yang kita pikirkan tadi. Yang menjadi-jadi, yang ngada-ngada betul, inilah yang suksesnya ini. Belum apa-apa mereka tuh sudah kekayaan dulu. Ini suksesnya deh. Ini yang kita bendung dulu. Kita jaga betul-betul. Ini lupa jaga betul-betul ini. Mudah-mudahan kita dalam tahun ini berubah lah. Ini. Amin. Memang nggak pernah berubah. Ini yang saya tahu. Apa kena manusia tuh nggak tahu diri, nggak sadar diri, nggak kenal diri. Ini kan. Ini ilmu ini yang kita tidak pelajarnya masa sekarang ini. Diri barang siapa diri tahulah dia dengan Tuhan yang baharinya ini kita pelajari. Kita hanya bisa apa kadang-kadang kita ahli ibadah ada apa tapi kita nggak kenal diri. Inilah ini kita bahas ini kan apa ini bagaimana yang penting yang bergila-gilanya Pak ada-adanya ini. Kalau yang penerimaan ini kadang-kadang ya udah di depan hidung mau nggak mau hati mengatakan gitu tapi lihat mata lihat tangkap juga begitu. Kalau saya nggak usah Pak, nggak usah cerita. Kalau nggak saya nggak ada cerita tuh. Baik Pak Tan. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tan. Berikutnya kita terima lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak narasumber. Iya, dengan siapa Dari Bapak? Pak Kasim, Jalan Bali. Iya, Pak Kasim. Silakan Pak Kasim. Yang ingin saya tanyakan tadi Bapak menjelaskan terlalu tertibnya itu menghadapi COVID ini. Apa tidak nanti masyarakat itu lebih baik tinggal di rumah daripada memilih? Jadi itu. Pertama, kemudian berapa persen nanti suara itu atau pemilih itu yang dianggap sah? Mungkin saja 30% atau 20%. Karena daripada sulit-sulit katanya, lebih baik di rumah. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim. Yang berikutnya silakan pendengar untuk pertanyaan ada lagi silakan. Kalau belum ada kita bacakan dulu ya untuk pesan melalui live Facebook ya. Dan kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, silakan pendengar. Kami masih buka line telepon di 077127100. Kalau belum ada, kami langsung bacakan dulu. Ini dari Sari Ramalia. Assalamualaikum. Permisi Pak Zaini dan Pak Yoga, saya Sari Ramalia di Kampung Baru. Bagaimana jika ada masyarakat yang pada saat pelaksanaan pilkada nantinya setelah proses pendataan ternyata pada saat pelaksanaan ada yang sedang bepergian karena urusan yang urgen, atau mungkin ada yang berhalangan karena kurang fit atau kurang sehat ya. Apakah proses pemilihannya bisa disiasati secara virtual atau ada petugas yang datang ke rumah masyarakat tersebut untuk melakukan pilkada? Terima kasih. Ini memang zamannya virtual sekarang ya. Bisa-bisa saja nanti ada ke depannya, tapi belum ya. Baik, Pak Yoga dulu. Pak Yoga, silakan Pak Yoga. Baik, terima kasih. Seperti Pak Rai Sebau, itu jika ada penulisan NIK dan alamat yang salah, nah itu pada saat coklit tugas PPDP adalah memperbaiki data-data yang keliru. Nah, itu juga masukan dari masyarakatnya. Misalnya namanya salah. Masih bisa diperbaiki bisa diperbaiki di saat coklit itu. Jadi ada elemen-elemen data yang dirubah seperti mungkin salah tanggal lahir, mungkin salah penulisan nama, salah tahun. Misalnya tahunnya lahirnya 1986. Ternyata di situ ada 1886. Berarti harus memberikan bukti juga ya. Petugas kami akan memperbaiki. Kemudian penulisan nama, misalnya namanya pakai Y grade atau pakai Y, tetapi yang benarnya pakai I, misalnya kan, itu nanti akan diperbaiki juga. Begitu. Walaupun satu huruf, kalau misalnya satu huruf tetap kami perbaiki. Begitu. Nah, kemudian Mbak Sari, apakah bisa virtual misalnya kan? Mbak Sarinya sudah di coklit, kemudian pada 9 Desember nggak ada Tidak Pinang, pakai virtual, mungkin pakai aplikasi Zoom atau bagaimana, itu tidak bisa, tidak diatur. Oh, tidak diatur, tapi bisa di mana memilihnya kalau seperti itu Mbak Sarinya? Karena ini tahapan pilkada, pemilihan gubernur, berarti nggak bisa berarti ya? Kalau keluar kota, di luar Kepri ya nggak bisa. Berarti sayang ya? Sayang. Kecuali misalnya Mbak Sarinya
tinggalnya di Tanjung Pinang, kemudian mau pindahnya pemilih di Batam atau memilih di Anambas, Masih Natuna, bisa. masih bisa karena kita Masih wilayah sama-sama Kepri, ya. masih wilayah Kepri dan melaksanakan penyelenggaraan Artinya di luar Kepri tidak bisa kalau di berarti luar ya? Kepri tidak bisa. Nah, bagaimana perlakuannya dengan orang yang tidak fit? Nah, lihat dulu nih orang tidak fitnya seperti apa, atau karena demam-demam biasa, mungkin flu, tidak datang ke TPS, apakah minta petugas? Ya enggak juga, karena Tapi kalau misalnya demam flu itu kan takut juga Pak, atau COVID Pak. ya, tapi kalau begini Pak, kalau misalnya di hari itu Ya. 1000 saja misalnya orang yang flu, ternyata dia nggak mau ke TPS takut flu. Jadi ini juga akan mengganggu proses perjalannya pencoblosan di TPS. Nanti mungkin dari sisi pengawasannya, RT-nya nanti dengan petugas KPPS-nya nanti beramai-ramai berbondong-bondong datang ke rumah juga, itu nanti juga Bahaya juga ya tidak Pak efektif ya. juga. Nah ini tadi Begitu. Pak Kasim malah mengatakan masyarakat itu kayak pesimis gitu Pak dalam kondisi kayak gini Pak. Gimana nih Pak? Tetapi kalau KPU tetap optimis. Ya harus ya Pak Harus ya. optimis, kita harus optimis. Makanya kami akan memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat bahwa pilkada yang akan dilaksanakan ini insya Allah aman, dan tetap kami menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu. Jadi KPU juga melindungi pemilih, pemilih juga diberikan kenyamanan, memberikan rasa aman untuk datang ke TPS. Iya, iya. Jadi tidak takut untuk memberikan hak suaranya, datang ke TPS tidak takut. Gitu. Berarti sejalan dengan pertanyaan Pak Siswanto tadi ya, secara online belum ada ke arah sana ya Pak? Belum ya? ada. Insya Allah belum ada. Belum ada ya. Baik, Pak Zeni, tanggapan Pak Zeni silakan Pak. Iya, baik. Terkait dengan pertanyaan Mbak Sari tadi, jadi kalau seandainya di luar Kepri dia nggak bisa, Iya. tapi meskipun dia berpindah, misalnya DPT-nya Tanjung Pinang ke kabupaten kota lain, tetap dia nanti mengurus Pak Yoga ya, Iya. dia mengurus formulir A5. A5. Dia tetap harus mengurus formulir A5, sehingga formulir A5 itulah yang bisa digunakan secara sah untuk di TPS di luar kota Tanjung Pinang, misalnya ketika dia sedang bepergian. Tapi di dalam Kepri. Masih dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oh, masih. Karena pilkada kan, Berarti harus mengurus juga yang blanko apa tadi namanya Pak? formulir A5. A5 itu pilih. ya. A5. Pindah pilih Iya. antar kabupaten misalnya begitu ya Betul Pak ya. sekali, Tapi Mbak kalau di luar provinsi Kepri berarti tidak ada suara berarti ya Pak ya. Betul sekali. Nah, termasuk nanti itu yang akan menjadi fokus pengawasan kita juga, Mbak Rima. Jadi ketika nanti kita di setiap TPS akan menempatkan satu orang PTPS, pengawas di tingkat TPS, memastikan ketika peserta nanti, ketika di tempat TPS nanti, selain memperhatikan protokol kesehatan, menjaga physical distancing, social distancing, kemudian juga standar protokol kesehatan, kita memastikan nanti ketika dipanggil peserta itu adalah orang yang bersangkutan. Berarti fotonya harus sama dengan orang yang datang berarti ya Pak ya. Ya, itu Bisa nanti saja. nanti akan dilihat kesesuaian nama, di identitasnya, kemudian juga dilihat nanti kan sekilas wajahnya benar atau tidak. Tapi kalau misalnya saudara bisa mirip Pak kembar gitu Pak gimana? Kalau seandainya kalau kembar, kalau memang orangnya nggak masalah, tapi kalau bukan orangnya, Iya, misalnya bukan orangnya, kalau orangnya bukan orangnya itu yang berbahaya, Mbak Rima. berarti Jadi, tidak bisa diwakilkan intinya ya nggak Pak bisa ya. diwakilkan. Karena kenapa? Orang yang menggunakan hak pilih yang bukan orang bersangkutan itu dalam Undang-Undang Ada. 10 2016 ada sanksi Sanksi, pidananya. ya. Ada sanksi pidana. Bahkan dalam proses pemutakhiran daftar pemilih saat ini, ketika ada unsur kesengajaan menyebabkan seseorang itu tidak masuk ke dalam daftar pemilih, ya Pak Yoga ya, kalau merujuk kepada Undang-Undang 10 2016 itu pun ada sanksi pidana. Jadi ada beberapa potensi-potensi yang harus diantisipasi. Setidaknya kalau dalam proses pemutakhiran daftar pemilih ada beberapa potensi sanksi pidana nih, Mbak Rima. Yang pertama adalah memberikan keterangan yang tidak benar untuk daftar pemilih. Dia tidak memberikan keterangan yang benar. Kemudian yang kedua, memalsukan data dan daftar pemilih. Ketiga, penyelenggara pemilihan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data dan daftar pemilih. Artinya tidak melaksanakan tugasnya. Itu pun ada sanksi pidananya. Terutama adalah jajaran yang memang bertugas nanti melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. PPDP tadi ya Pak ya. Kemudian menyebabkan orang lain kehilangan hak serta menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. Itu ada
sanksinya diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Itulah yang kemudian Bawaslu hadir untuk menjaga keadilan dan menegakkan keadilan pemilu, kemudian hadir untuk memastikan semua tahapan sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundangan itu. Berarti harus dipahami oleh seluruh masyarakat juga ya, selain Benar petugas sekali, ya. Mbak Rima. Karena hukumnya sudah imbang nih ya. Tidak hanya petugas saja yang dikena sanksi, ternyata masyarakat juga bisa kena sanksi ya, Pak ya. Ketika melakukan pemilihan bukan yang bersangkutan, menggunakan identitas orang lain. Ya, siapa tahu nanti kembar gitu ya Pak ya. Kan bahaya jadinya. Khawatir kan? Kita khawatir masyarakat, kasihan masyarakatnya. Iya, Jadi iya. itulah kita upaya terus memberikan edukasi. Jadi kami juga mengapresiasi RRI yang selalu terdepan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam kegiatan pemilu dan pilkada. Iya. Ini sangat berarti bagi masyarakat. Jadi sekali di udara, tetap di udara. Baik, pendengar, kami undang lagi Anda ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, Anda bisa bertanya lagi dengan narasumber kita berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, pengawasan coklit Pilkada 2020, DPT bersih, Pilgub berkualitas. Anda bisa menyaksikan siaran ini di live Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, kalau belum ada Pak Yoga, strategi-strategi apa lagi yang dilakukan oleh pihak KPU untuk penyuksesan coklit ini, Pak? Strategi-strateginya kami tetap melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, mulai dari kecamatan, kelurahan, kemudian ke Dukcapil, kemudian ke Pemko, tetap menindaklanjuti hasil coklit perharinya. Jadi saya meminta kepada rekan-rekan yang PPK PPS itu melaporkan hasil coklit per hari. Oh, per hari ya, Saya Pak ya. minta per Jadi hari. target Jadi- satu orang itu berapa, Pak? Kalau untuk petugasnya ini? Kalau saya menargetkan satu hari itu bisa 16 rumah 16 rumah atau ya. 14 rumah. satu 16 hari. rumah kali 30 berarti ya, Pak ya, per orangnya ya, Pak ya. Mungkin Berarti harus ada sampel dong nanti. itu saya memberikan kepada rekan-rekan PPS. Jadi mereka yang mengkontrol, tetapi saya tetap minta laporan per hari. Tujuannya agar kendala-kendala di lapangan yang tidak bisa diambil keputusannya oleh rekan-rekan PPDP, PPS ke KPU cepat diantisipasi. Misalnya ada beberapa contoh, apakah Pak ini pemilik rumah tidak ketemu, misalnya kan, atau sini orangnya sudah pindah, tapi belum mengurus administrasi, hal-hal teknis itu yang tidak bisa antisipasi, tidak bisa diatasi oleh PPS dan PPDP, segera cepat masuk ke KPU. Jadi kami juga bisa menindaklanjuti. Berarti ada solusi berarti ya, Pak ya. Cepat kami memberikan solusi. Tapi kalau kita lihat kan RT RW ini kan dekat ya dengan masyarakat. Iya. Tapi juga mungkin ini bisa juga ada kedekatan dengan misalnya calon gitu ya, Pak ya. Nah, ini antisipasi seperti itu Bawaslu ya. Bawaslu. Gimana nih, Pak? Divisi pengawasan itu ranahnya Pak Ketua. Nih, kira-kira nih apa nih supaya petugas ini betul-betul melakukan secara jujur ya? Ini Pak, apa nih Pak? Ya, jadi objek pengawasan kita kan adalah pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh PPDP, Pak Yoga ya. Maka sebelum melakukan coklit, bahkan ketika pembentukan PPDP, kita sudah melakukan pengawasan, Mbak Rima. Berarti PPDP itu Bapak sudah tahu ini siapa ya, kedekatannya dengan siapa, berarti seperti itu ya Pak? Sampai ke sana objek pengawasan kita, Mbak Rima. Jadi melalui jajaran pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai ke sana juga. Karena kita berupaya memastikan berintegritas dan profesionalitas. Maka kita juga menyarankan kepada KPU, ketika calon PPDP mendaftarkan diri, itu dicek melalui SIPOL. SIPOL. Ya Pak Yoga ya, Iya, SIPOL. SIPOL ini kan sistem informasi partai politik. Jadi keanggotaannya semuanya sudah ada dalam sistem. Lalu kemudian dicek namanya, ada atau tidak. Kemudian ada sejumlah nama yang kemarin sudah di-tracking oleh KPU. Takutnya simpatisan atau apa ya Pak? Dan ternyata memang ada. Jadi yang ada mendaftar ya? pada saat itu ada anggota sejumlah partai politik. Maka sesuai dengan ketentuannya, tentu ini tidak dapat dimasukkan ke dalam petugas PPDP. Itu adalah deteksi awal. Kemudian juga berapa lapis Pak deteksinya? Berapa kali? kemudian selain menggunakan sistem SIPOL, kita juga berkoordinasi dengan jajaran mencari informasi kepada
calon-calon tertentu. Kemudian ketika ada masukan-masukan, ini kami koordinasikan kepada KPU. Kami koordinasikan kepada KPU. Karena ranah kebijakan ini nanti ada di KPU. Karena ini adalah proses pembentukannya dilakukan oleh KPU. Kemudian dalam rangka menjaga proses coklit ini berkeadilan, merata dan sama semuanya, maka kita akan melakukan audit coklit tadi itu, Mbak Rima. Di setiap wilayah kita akan lakukan audit coklit, sudah atau enggak? Karena mungkin saja di wilayah-wilayah tertentu adalah konstituen bakal pasangan calon tertentu. Nah, itu Pak. Wilayah tertentu juga adalah dukungan pasangan calon tertentu. Bisa saja ada potensi sentimen. Itu asumsi saja ya. Bisa saja potensi. tidak datang ya Pak. Tidak bisa kita pastikan, tapi itu adalah asumsi. Iya. Kalau Bawaslu dia mengedepankan pencegahan, maka ini yang kita lakukan pencegahan. Makanya nanti akan ada audit coklit. Ketika nanti di suatu wilayah belum dicoklit, atau kemudian ada rumah-rumah tertentu belum dicoklit, segera kami akan koordinasikan kepada KPU agar jajarannya melakukan coklit. Atau ada personal tertentu yang dia sudah memenuhi syarat, kemudian kita akan memberikan saran, rekomendasi untuk dilakukan coklit. Itu Mbak Rima, upaya yang kita lakukan. Berarti mulai tanggal 15 ini beriringan nih ya kerja KPU dan Bawaslu. Betul ya Pak sekali. ya. Dan kemudian kita juga secara khusus telah menyiapkan posko pengawasan. Oh, ada posko pengawasan juga ya Pak posko pengawasan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai tempat laporan dan pengaduan masyarakat. Di mana aja tuh Pak? Yang pertama kita bertempat di kantor Bawaslu Kota Tanjung Pinang, kemudian di kantor Panwascam di setiap kecamatan. Jadi bagi masyarakat yang mungkin merasa belum dicoklit, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan Bawaslu. Setiap dan hari Panwascam. ya Pak ya bisa ini komunikasinya? Ya, insya Allah nanti bisa standby, karena memang nanti di sekretariat kan ada yang standby, bisa menyampaikan. Karena pada prinsipnya kita menjaga hak pilih masyarakat, dan ini tentu akan meringankan juga nanti Pak Yoga ya tugas-tugas dari KPU dan jajarannya. Jadi pada prinsipnya ketika kita bekerja sama, bersinergi, insya Allah proses DPT harapan kita bersih, valid, dan kemudian insya Allah outputnya adalah pilkada yang berkualitas. Karena nanti dari proses coklit, proses pemutakhiran daftar pemilih, endingnya adalah menghasilkan DPT. Nah, DPT inilah sebetulnya mahkotanya pilkada. DPT inilah yang nanti akan menentukan hak politiknya siapa yang akan. Berarti selama 30 hari itu berapa lama nih penetapan DPT-nya nih Pak? Kalau misalnya kan 30 sudah lakukan coklit ya Pak? Ya, jadi proses tahapannya begini Mbak Rima. Setelah coklit berlangsung, kemudian kami akan menetapkan sebagai DPS, daftar pemilih sementara. Nah, dari daftar pemilih sementara, maka kami membuka ruang untuk tanggapan masyarakat. Misalnya ada masyarakat belum masuk ke dalam. Berapa lama ya Pak? Itu sekitar 2 bulan kalau nggak salah saya. 2 bulan ya? Ya. Berarti itu prosesnya sosialisasi berarti ya Pak ya? Gimana itu prosesnya? Itu nanti hasil coklit itu nanti akan kami berikan kepada PPS itu untuk ditempel-tempel tuh di RT, di kantor lurah, nanti di tempat-tempat strategis. Nah, nanti itu kami melihat tanggapan masyarakat. Nah, jika ada tanggapan masyarakat, kemudian dilakukan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kalau ada yang merasa misalnya belum dicoklit gitu ya? Kami belum dicoklit Pak, misalnya gitu kan. Silahkan datang ke PPS, ke kelurahan. Jumpai pihak kelurahan, PPS kami di sana, nanti akan didata. Kemudian jika ada yang sudah meninggal, nah, juga dilaporkan. Maka misalnya pada tanggal 15 Juli hingga 13 yang si A dicoklit, ternyata di tanggal 18 Agustus meninggal, si A wafat. Nah, keluarganya melaporkan kepada petugas kami PPS agar namanya dicoret. Nanti kami coret namanya bahwa si A ini sudah tidak dilaporkan berarti. Kalau tidak dilaporkan berarti si A ini akan tetap masuk namanya di DPT. Jadi, nah, itu nanti tugas siapa yang untuk mengawasi itu Pak? Nah, itu kalau nanti misalnya tidak dilaporkan oleh keluarga yang bersangkutan, terus prosesnya seperti apa nih? Harus masuk juga atau gimana nih Pak? Karena kami tidak tahu nih, kami tidak tahu bahwa si A ini sudah meninggal karena tidak ada laporan dari keluarga. Berarti harus peran aktif dari masyarakat ya Pak ya? Juga dari masyarakat melaporkan misalnya bahwa si A ini sudah, ini keluarga saya atau ini orang tua saya atau abang saya, beliau sudah meninggal, tapi namanya masih ada nih di DPS. Laporkan kepada pihak kelurahan kami di PPS di kelurahan, nanti agar nama dicoret. Tapi biasanya RT RW
mengetahui ya Biasa Pak ya. RT RW mengetahui. RT RW akan melapor bahwa si A ini sudah meninggal, nanti kami coret, kami hapus. Terus Tanpa ada laporan kami tidak akan bisa menghapus, kami tidak akan tahu gitu. setelah proses DPS tadi Pak, berapa baru penetapan DPT gitu ya? Hasil perbaikan dulu kemudian ke DPT di bulan Rentang berapa Pak waktunya? September kalau nggak Oh salah. September ya. Itu tidak salah saya September. Kita 9 Desember 9 ya. Desember. Baik, pendengar, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan kami buka line telepon di 07712700. Barangkali ada 2 penelpon saja lagi yang bisa kami tanggapi untuk pertanyaan Anda. Silakan saja kami nantikan di 07712700 dan juga ada bisa berkomentar ya di live Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kalau belum ada, Pak Zaini mungkin akan menyampaikan ya sebagai closing statement lah atau apa yang mungkin harus disampaikan pada kesempatan ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rima. Secara umum strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang adalah mengedepankan pencegahan. Nanti kita akan ada kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap aturan dan larangan dalam Pilkada tahun 2020. Dan kami juga akan mendorong masyarakat untuk meningkatnya partisipasi pemilih. Nah, itu akan upaya kita bersama. Kemudian upaya pengawasan yang dilakukan, kita akan melakukan pengawasan langsung baik terhadap tahapan maupun non tahapan. Harapan kita pilkada kita semakin berkualitas dan harapan kita minim pelanggaran. Kemudian kita juga akan melakukan proses penindakan seandainya upaya pencegahan, pengawasan sudah dilakukan masih juga ada pelanggaran, maka fungsi pencegahan, pengawasan, penindakan akan semakin kita perkuat. Dalam proses penegakan hukum kita akan bersama dengan Sentra Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Dan harapan kita kepada masyarakat secara umum bahwa pilkada ini adalah pesta demokrasi, pada hakikatnya adalah pesta masyarakat. Kemudian karena pesta masyarakat, kerap kali yang namanya pesta identik dengan penuh kemeriahan, kegembiraan. Maka kita ciptakan suasana yang nyaman, suasana yang happy, meskipun kita dalam serba keterbatasan pada saat ini. Maka pada saat hari H 9 Desember, mari kita tunaikan hak politik kita. Selain itu harapan Bawaslu juga masyarakat tidak lagi menjadi objek politik sebetulnya Mbak Rima, tapi harus menjadi subjek politik. Dia tidak menjadi sasaran, tapi dia menjadi pelaku perubahan. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama mengawal proses pesta demokrasi ini. Mari kita sama-sama mengawas pesta demokrasi ini sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan peraturan dan perundangan. Terutama kita mari gemakan, menolak dan melawan money politik sebagaimana disampaikan oleh Pak Maskur tadi, Pak Maskur Tilawahyu. Karena Bawaslu sadar bahwa keberhasilan pilkada tidak hanya keberhasilan KPU dan Bawaslu, tapi adalah keberhasilan kita semuanya. Maka masyarakat menjadi ujung harapan kita untuk mensukseskan, apalagi dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini. Kemudian berpengaruh terhadap ekonomi, tapi insya Allah masyarakat kita akan senantiasa menjaga marwahnya dan proses marwah demokrasi juga akan semakin tegak. Kemudian untuk jajaran insya Allah kita akan semakin perkuat. Amin. Demikian. Baik, Pak Yoga, closing statementnya silakan. Baik, pelaksanaan pilkada kali ini tentu KPU tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan masyarakat. Peran serta masyarakat dan peran aktif masyarakat itulah sangat kami butuhkan, terutama dalam proses penyusunan daftar pemilih. Coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP kami adalah pondasi awal berdirinya daftar pemilih berkualitas. Jadi informasi dari Bapak Ibu masyarakat itu sangat kami butuhkan. Sekecil apapun informasi itu sangat kami butuhkan dalam proses penyusunan daftar pemilih. Nah, begitu juga dengan tingkat partisipasi masyarakat, bahwa partisipasi Bapak Ibu datang ke TPS juga itu akan memberikan perubahan nantinya untuk Kota Tanjung Pinang, untuk Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Jadi harapan saya, bantu kami dalam bekerja, percayakan kepada kami setiap proses pelaksanaan penyelenggaraan pilkada bersama-sama KPU dan Bawaslu bersama masyarakat juga ikut mensukseskan tahapan pilkada 2020
di Baik. Provinsi Kepulauan Riau. Amin, semua sukses dan Amin, tentunya ya tidak ada Rabbal pelanggaran apalagi money politik ya Pak ya. Amin ya Rabbal Baik, Alamin. tentu Bawaslu dan KPU saling bersinergi Benar sekali, dan Mbak tetap Rima. memberikan pemberitahuan ya kepada masyarakat apa yang Benar tidak sekali. boleh dan apa yang boleh ya. Betul sekali Mbak Rima. Menjadi subjek pilkada. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Zaini, Pak Baik. Yoga, terima Ya, kasih juga terima kepada kasih. Terima kasih Mbak Rima. pendengar yang sudah berinteraksi baik melalui telepon maupun di Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan untuk itu saya presenter Rima Melati mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog interaktif Dinamika Indonesia, tatanan kehidupan baru.